Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kelompok 5 dari Office Management 7C LP3I Karawang. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Semoga selalu terhindar dari mara bahaya dan semoga COVID-19 ini segera berakhir agar kita bisa beraktivitas seperti biasanya lagi. Bisa ngampus lagi, bisa ngobrol bareng, bisa ketemu dan yang lainnya. Oke, baik teman-teman. Untuk kali ini kelompok 5 akan membawakan materi mengenai mengenal karakter pelanggan. Nah, untuk nanti setelah kita kerja maupun kita mempunyai usaha, pastinya kita akan menemukan banyak sekali pelanggan dengan berbagai macam sifat, sikap, emosinya dan lain-lain. Maka dari itu, kita harus tahu bagaimana sih cara mengendalikan pelanggan atau bagaimana sih karakter pelanggan tersebut. Nah, kita akan bahas di materi kali ini. Oke, baik. Kita masuk ke materi dasar-dasar pelayanan pelanggan. Nah, sebelum ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi, maka selalu akan ada dasarnya. Nah, dasarnya ini terdapat beberapa contoh atau aspek ya, seperti yang ada di slide berikut. Oke, untuk dasar-dasar pelayanan pelanggan yang pertama yaitu memusatkan perhatian pada pelanggan. Yang kedua, memberikan pelayanan yang efisien. Yang ketiga, meningkatkan perasaan harga diri tamu. Yang keempat, ada membina hubungan baik dengan pelanggan. Lalu, yang kelima, memberikan penjelasan dan keterangan. Yang keenam, ada dapat menentukan apa keinginan pelanggan. Selanjutnya yang ketujuh ada penjelasan jasa pelayanan yang dapat diberikan oleh perusahaan, dan yang terakhir ada mengalihkan pelayanan ke orang lain. Wah, sangat banyak sekali ya contoh maupun aspek dari dasar-dasar pelayanan pelanggan ini. Oke, untuk memperjelasnya lagi, nanti saya akan menjabarkan eh, contoh-contoh dari aspek dasar-dasar pelayanan pelanggan ini. Oke, untuk dasar-dasar pelayanan pelanggan yang pertama yaitu memusatkan perhatian pada pelanggan. Jadi, tipsnya itu kita harus mendengarkan dengan sepenuh hati pembicaraan dari pelanggan tersebut sehingga pelanggan tersebut merasa nyaman dan jangan sesekali kita memotong pembicaraannya. Ataupun hal yang lainnya adalah kita harus menatap mata si pelanggan tersebut agar si pelanggan tahu kita memberikan perhatian lebih untuk pelanggan tersebut. Oke, yang kedua, memberikan pelayanan yang efisien. Contohnya adalah melayani pelanggan berikutnya sesegera mungkin, ya, bukan hanya segera aja, tapi sesegera mungkin agar ya kita tahulah pelanggan yang pertama sudah kita layani gitu ya. Lalu kan ada pelanggan yang kedua yang menunggu pelanggan yang pertama. Pastikan dia sudah lelah menunggu ya. Jadi untuk mendapatkan suatu hal yang efisien, maka kita harus sesegera mungkin melayani pelanggan yang kedua tersebut. Oke, yang ketiga adalah meningkatkan perasaan harga diri tamu. Jadi tipsnya adalah selalu pergunakan namanya. Misalkan ya dalam contoh kita sebagai customer service di bank. Jadi misalkan ada customer bernama Bapak Mulyadi. Boleh Bapak Mulyadi untuk pelayanan selanjutnya Bapak Mulyadi bisa langsung diarahkan ke teller gitu. Contohnya seperti itu. Yang keempat adalah membina hubungan baik dengan pelanggan. Kita harus menunjukkan simpati dalam berbicara dan kita harus menggunakan perasaan kita eh, dengan lemah lembut dan sebagainya. Atau kita harus memahami dan mengerti perasaan pelanggan kita. Yang kelima adalah memberikan penjelasan dan keterangan. Jadi kita sebisa mungkin harus memberikan penjelasan secara baik mengenai keterangannya agar
si pelanggan tersebut dapat mengerti ataupun mereka tidak tersinggung mengenai obrolan-obrolan dari kita dan sebagainya. Yang keenam adalah dapat menentukan apa keinginan pelanggan. Jadi kita harus menanyakan kepada pelanggan. Jadi si pelanggan datang ke kita itu ada keperluan apa dengan sopan santun ya. Jangan lupa. Yang ketujuh adalah penjelasan jasa pelayanan yang dapat diberikan oleh perusahaan atau kantor kita. Jadi kita harus menjelaskan contohlah fasilitas atau keuntungan dari pelanggan tersebut di perusahaan kita atau di kantor kita itu apa, sehingga pelanggan tersebut dapat mengetahui itu. Yang kedelapan adalah mengalihkan pelayanan ke orang lain. Misalkan di perusahaan kita tidak dapat melayani pelanggan tersebut, maka kita harus memberikan referensi kepada tempat yang dapat melayani si pelanggan tersebut. Oke, untuk dasar-dasar pelayanan pelanggan hanya 8 saja yang bisa saya jelaskan. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu karakter pelanggan yang akan dijelaskan oleh Saudari Dian. Terima kasih. Oke, baik, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dian Oktaviani. Saya akan menjelaskan presentasi yang berjudul karakter pelanggan. Yang pertama, pelanggan yang diam. Biasanya pelanggan yang seperti ini mempunyai rasa malu yang tinggi dan tidak mempunyai keberanian untuk berpendapat. Yang kedua, pelanggan yang tidak sabaran. Biasanya pelanggan yang seperti ini ingin didahulukan dari pelanggan yang lain dan tidak mau mengantri. Yang ketiga, pelanggan yang banyak berbicara. Biasanya mereka selalu banyak berbicara dan berpendapat. Yang keempat, pelanggan yang banyak permintaan atau request. Biasanya request ingin produk sesuai yang dia inginkan. Yang kelima, pelanggan peragu. Biasanya pelanggan yang seperti ini tidak yakin kepada suatu produk yang ditawarkan. Yang keenam, pelanggan yang senang berdebat atau membantah. Biasanya pelanggan yang seperti ini ingin selalu merasa benar dirinya, selalu membantah dan tidak mau apa yang dia katakan salah. Yang ketujuh, pelanggan yang lugu. Biasanya pelanggan yang seperti ini menerima apa saja yang customer yang kita tawarkan, yang penjual tawarkan. Yang kedelapan, pelanggan yang siap mental. Biasanya pelanggan yang siap mental tidak banyak berbicara dan yakin kepada suatu produk. Yang kesembilan, pelanggan yang curiga. Biasanya pelanggan yang seperti ini tidak percaya kepada suatu produk, tidak yakin pada suatu produk, bahwa produk itu adalah produk yang terbaik. Yang ke-10, pelanggan yang sombong. Biasanya pelanggan yang seperti ini pelanggan yang punya di kepala, dia sombong dan selalu bersikap semena-mena kepada pelanggan yang lain atau penjual. Oke, baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalan, nama saya Bulim Oke Oktar Harja. Saya dari kelompok 5. Saya di sini akan menjelaskan tentang yang pertama adalah pelayanan yang tidak diberikan kepada pelanggan, dan yang kedua adalah melayani pelanggan yang lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Baik, mari kita mulai ke yang pertama, yaitu
pelayanan yang tidak diberikan kepada pelanggan. Nah, jadi untuk materi yang ini, pelayanan yang tidak diberikan kepada pelanggan, ada kalanya suatu perusahaan tidak melayani atau tidak memberikan suatu layanan kepada si pelanggan. Itu pun karena sebuah perusahaan pasti memiliki kebijakannya. Nah, jadi ada banyak contoh pelayanan yang tidak bisa diberikan kepada pelanggan. Nah, salah satunya saya ambil contoh. Ketika kita berada di sebuah hotel dan kita menginginkan jasa wanita penghibur, tentu saja keinginan kita tidak akan diberikan, karena itu telah menyalahi aturan ataupun kebijakan yang berlaku di hotel tersebut. Adapun cara menghadapi pelanggan yang seperti itu, yang pertama, pasti kita menyampaikan permohonan maaf, karena kita tidak bisa memberikan pelayanan yang dia inginkan. Yang kedua, cobalah untuk mendengarkan pelanggan yang kecewa, tanpa memotong pembicaraannya sedikit pun. Dan yang ketiga, mencari alternatif pelayanan lain bila itu memungkinkan. Nah, mungkin hanya itu saja tips dalam menghadapi pelanggan jika kita tidak mampu memberikan pelayanan yang pelanggan inginkan. Nah, untuk yang kali ini adalah melayani pelanggan lebih dari satu dalam waktu yang sama. Nah, jadi setiap perusahaan pasti menginginkan banyak pelanggan yang datang dan menginginkan pelayanannya. Nah, ada berbagai cara ketika kita dihadapkan dalam kondisi yang seperti itu. Untuk yang pertama yaitu ketahui dengan segera pelanggan yang berdatang dan lontarkan senyuman kepada si pelanggan tersebut. Dan yang kedua, layani pelanggan secepat mungkin ketika kita mempunyai jeda waktu setelah melayani pelanggan yang tadi. Untuk yang ketiga, bila ada jeda waktu saat melayani satu pelanggan dengan pelanggan yang baru datang, usahakan melayani pelanggan berikutnya dengan cepat seperti yang ada di nomor 2 tadi. Dan untuk yang keempat, bantulah pelanggan berikutnya dan berikan informasi bahwa pelanggan lain akan dibantu segera. Nah, yang terakhir, lakukan seterusnya sehingga seluruh pelanggan merasa diperhatikan oleh kita dan dilayani dengan baik. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya dan akan saya akhiri presentasi ini, dan jika ada yang kurang jelas mohon dipertanyakan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.